illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Jamaah talim yang saya hormati, malam hari ini kita akan membahas mutiara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya harapan kita semoga dengan mutiara hadis Nabi yang kita pelajari semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Mu'alib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Ya, Jis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Ya, pahami baca mi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa orang yang mengunjungi aliman, seorang alim, orang yang berilmu, faka'annama zaroni, maka seakan-akan ia telah mengunjungiku. Ini akunya Nabi, ya. Jadi ini kalau kita berkunjung, bertamu, bersilaturahim ke orang yang punya ilmu, itu seakan-akan kita datang ke rumah seorang yang berilmu, tapi kayaknya
itu kita sudah berkunjung ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keberkahannya sangat luar biasa. Bahkan ada orang yang bercerita, orang itu dari segi keilmuannya biasa saja, tidak terlalu pandai. Cuma karena dapat keberkahan dari Allah, disebabkan apa? Dia sering berkunjung ke rumah orang alim tuh ya. Bukan musuhin, bukan ya, tapi datang ke rumah orang alim tuh. Sehingga walaupun keilmuan yang dia miliki tidak begitu tinggi, tapi memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan teman-temannya atau masyarakat tuh, ya. Allah udah ngasih keberkahan gampang tuh, ya. Ini pahalanya besar ya. Cuma kalau pengen dapat pahala, tahu dasarnya. Nih kayak kita kalau kita berkunjung ke orang yang alim, kita tahu ada apa? Ada hadisnya yang nyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita kalau berkunjung ke Nabi bisa nggak sekarang? Kagak bisa. Kenapa? Nabinya udah wafat. Ya. Terus jangankan nabinya, tempat makamnya aja kita sulit untuk ke sana tuh. Tapi bisa kita lakukan dengan memperoleh pahala yang sama. Ini kita mengunjungi orang alim tuh ya, orang yang punya ilmu tuh. Tentunya yang dimaksudkan adalah ilmu agama yang paling pokoknya ya. Ditambah apalagi orang alimnya ilmu umumnya juga bagus ya, menguasai. Sekarang banyak tokoh-tokoh Islam tapi juga tidak ketinggalan dalam ilmu umumnya tuh. Bahkan memang di awal-awal Islam itu yang menguasai ilmu orang Islam. Orang non-Islam nyontek umat Islam. Cuma orang Islam mah udah berhasil ngomong mulu. Tuh hebat umat Islam, hebat umat. Lupa dia. Ya, akhirnya apa? Yang ketinggalan semangatnya sangat luar biasa di dalam mempelajari ilmu. Kita nih udah berhasil santai-santai aja. Akhirnya apa? Yang ketinggalan udah bagus, kita yang tadinya bagus jadi apa? Ketinggalan, orang bangga mulu. Tuh, maka jangan banggain diri sendiri, jangan banggain keluarga juga, jangan tuh ya. Bangga diri nggak usah, nggak ada gunanya. Ntar apa? Orang yang ketinggalan udah maju, kita masih apa? Masih di situ gitu juga tuh ya. Jadi ini mengunjungi atau silaturahim ke orang alim itu kata Nabi seakan-akan dia sudah mengunjungi aku ya. Kalau ke rumah orang alim mahal nggak biayanya? Enggak. Tapi kalau kita berkunjung ke makam Nabi dah, di mana makamnya? Di Madinah Al-Munawwarah. Udah susah lagi kelihatan dari luar doang. Itu sulitnya bukan main. Lebih-lebih di masa pandemi kayak sekarang susah tuh ya. Tapi pahalanya hampir sama. Itu bisa kita lakukan. Bisa nggak di Indonesia? Bisa. Di kampung kita juga banyak tuh orang-orang alim tuh ya. Waman sopaha aliman, dan siapa orang yang berjabatan tangan, salaman sopaha, aliman kepada seorang yang alim, orang yang punya ilmu, pakaan nama sopahani, maka seakan-akan ia apa? Bersalaman kepada aku tuh ya. Nih kalau salaman ya, makanya tuh wajar kalau kita
mengambil penceramah ngisi, atau kita ketemu para habaib, kita ketemu para guru-guru kita, itu murid-muridnya pada salaman gitu ya. Makanya yang salaman juga kalau bisa mah yang diminta salaman ya udah ikhlas saja, ancungan tangan kita, jangan begini-gini doang. Kalau sekarang kan salaman begitu, pakai jotos ya, kita nggak tahu juga dah ya, salaman yang salam gitu diadu, telapak tangan kita bertemu dengan telapak ya orang lain, jabatan tangan tuh ya. Jadi kalau kita salaman sama orang alim, seakan-akan kata Nabi kita salaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya kedudukan orang alim. Bahkan orang yang alim itu memang Nabi sendiri yang berpesan kepada kita bahwa ulama atau orang yang berilmu adalah warasatul anbiya tuh ya. Al ulama'u warasatul anbiya ya. Para ulama, orang yang punya ilmu itu pewaris para nabi. Jadi perjuangan nabi dilanjutkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang alim tuh ya. Kalau nggak ada orang alim ya kita nih umatnya nabi nggak tahu nanti ya. Nggak tahu tujuan hidup mau diarahkan kemana, sehingga kalau udah nggak ada orang alim ya kita nggak tahu hukum. Kalau udah nggak tahu hukum, maka semua cara yang kita lakukan kita mengatakan benar asalkan apa sesuai dengan keinginan kita tuh ya. Jadi ini salaman dengan orang alim tuh, sambil salaman orang alim kalau ketemu sekarang tahu kita supaya dapat pahala. Memang ada perintah dari Nabi itu. Syukur-syukur hadisnya hafal. Nih kalau sampai segitu kita hafal gitu. Hafal itu man sopaha aliman pakaan nama sopahani, segitu doang. Kalau tadi man zaro aliman pakaan nama zaroni itu ya. Kalau bisa salaman ketemu ya. Jangan, dan orang yang diajak salaman juga jangan begini lagi. Saya lagi punya wudu, udah biar wudu terbelakang lagi, wudu lagi kalau mau sholat mah ya boleh, kalau ini mah ya nggak apa-apa. Jangan apa, jangan kita orang mau salaman kitanya apa nolak ya. Singgungnya bukan main tuh ya. Bahkan kalau Nabi mah dia paling senang kalau yang jabatan tangan kepada Nabi itu yang tangannya kasar, jelamain ya. Yang megang lama siapa? Nabi tuh ya. Kalau kita kan salaman sama kita, ada orang yang tangannya agak kasar gitu kena keras ya. Itu buru-buru ya tarik ya, kalau Nabi sengaja jelamain gitu. Ada nggak pejabat yang begitu? Agak. Dia tahu tuh kalau orang sekarang ya orang susah ini mah, tangan aja kapalan gitu. Kalau Nabi sengaja jelamain. Jadi bukannya orangnya yang ngajak lama, bukan, memang Nabi. Kalau orang yang ajak lama mah dia juga punya pikiran, waduh ini seorang Rasul ya, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya malu, tapi Nabi pegang sendiri tuh ya, malah kan jelamain tuh gitu ya. Jadi Nabi dengan orang-orang yang lemah itu sangat sayang tuh ya. Jadi kita juga begitu, salaman jangan main tarik-tarik aja ya, main betot-betot aja, biarin kalau jam masih minimal ya. Wa man jalasa aliman, siapa orang yang duduk bersama orang alim, berarti apa kalau duduk? Ya bisa ngaji ya, atau tadi bisa silaturahim, itu kan duduk sama dia ya. Yang paling bagusnya ngaji emang. Jangan nanti silaturahimnya rajin banget, giliran ada pengajian mah nggak datang-datang, salah lagi
ya. Jadi ngajinya rajin, lalu dari ilmu itu kita amalkan, ya. Karena memang ada perintah tuh, ya. Jangan datang ziarah mulu atau silaturahim dulu, tapi ngajinya kagak. Nah itu nggak tahu dasarnya nih. Jadi siapa orang yang duduk dengan orang alim, pakaan nama jalasani, maka seakan-akan dia duduk denganku itu. Nih ada di tengah-tengah kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, ya. Bahkan tempat yang paling mulia adalah majlis taklim tuh, ya. Makanya jangan alergi dengan majlis taklim, ya. Minimal ya orang Islam harus punya kegiatan taklim 1 minggu satu kali itu dong, minimal badah, ya. Jangan sampai enggak, ya. Karena kalau kita umat Islam jauh dari ulama, kita menjadi miskin ilmu, ya. Sehingga kalau udah ilmunya kurang, tidak ada, ya, kegiatan amaliyahnya juga dari dulu sampai sekarang ya begitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Usia tambah, jatah umur semakin berkurang karena kurangnya ya taklim. Ini mengakibatkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang agama ya begitu-gitu aja tuh, ya. Nggak ada. Apalagi kita ini dalam melakukan amal perbuatan bisa naik, bisa turun, bahkan bisa apa? Bisa hilang itu. Nah, supaya itu enggak terjadi, nah ilmu tuh yang membuat semangat orang mau melakukan pekerjaan yang baik. Contohnya, kalau ada orang yang berangkat haji kah itu, umroh kah itu, ketika dia sebelum dapat panggilan haji dan umroh, memang dia orang yang rajin di taklim, itu di sana semangat untuk mencapai pahala nggak ada capeknya, nggak pernah diajak udah jalan duluan tuh atau capek amat. Itu orang yang berangkat tanpa ilmu. Tapi kalau dia tahu ilmunya, apalagi dia tahu misalnya sholat 2 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya bukan puluhan, ribuan tuh, ya. Beda sholat tahiyat masjid di Masjid Jami Baitur Rahim dengan di mana? Di Masjidil Haram atau di Madinah. Tapi kalau orang yang nggak tahu ilmu mah saat yang penting sholat tuh, gitu, ya. Yang penting sholat. Cuma ada yang berpendapat sekarang, ini agak saya sih kurang sejalan, ya, termasuk ya kayak kita, ya. Dibilang sholat di mana juga pahalanya sama tinggi. Yang penting kita berada di kota Mekah. Berarti kalau begitu pemahamannya apa? Walaupun kita sholat di hotel sama dengan sholat di Masjidil Haram. Ada yang begitu. Itu kira-kira semakin meningkatkan kualitas ibadah di Masjidil Haram apa semakin melemahkan itu? Makin lemah tuh. Ada yang begitu pendapat tuh, ya. Kalau guru kita hadisnya jelas kata dia, kalau pengen pahalanya ribuan ya di mana? Di Masjidil Haram. Jangankan di hotel, kan di sana banyak masjid, ya. Tapi yang dimaksudkan pahala seperti itu ya kalau di Masjidil Haram. Tapi masalah sah enggak? Sah enggak? Sah kalau rukunnya bener mah mau di mana juga sah. Tapi pahalanya belum dapat tuh, ya. Tapi karena begitu. Makanya ada yang pembawa haji, kenapa?
sama aja udah shotnya di hotel tuh. Nah, yang memang nggak punya dasar ilmu, iya udah girang banget ya, shotnya di hotel, sekian selesai, balik lagi tidur, udah nggak kemana-mana di situ aja. Kenapa? Ada seperti itu ya. Tapi kita jangan kudu nyampe ke sana tuh. Ya, jadi ilmulah yang membuat orang semangat untuk melakukan ini dan itu. Tapi kalau nggak punya ilmu ya udah se terus. Tapi kalau orang yang punya ilmu, hari ini D, tapi besok saya harus ningkat C, habis apa? Ke atas B, dan bisa A, bahkan plus A-nya tuh gitu. Jadi ilmu yang mengasih semangat. Tapi kalau nggak punya ilmu ya begitu aja. Dulu baru taubat, sholatnya 2 rakaat, sholat sunnahnya gitu. Ya dikit meninggal juga sama aja, 2 juga, nggak ada tambah-tambahannya tuh ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, ini dia kerjakan, pengen nambah lagi itu ya. Itu manfaatnya orang yang belajar tuh. Nah, di saat kita belajar nih, kita duduk bersama orang alim, itu seakan-akan kita duduk pada orang yang sangat mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengakui siapa? Nabi kita itu. Di dunia itu. Jadi seakan-akan kita nih duduk bersama Nabi di dunia itu. Wa man jalasani, dan siapa orang yang duduk denganku di dunia ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati, aku akan duduk bersamanya. Ajlastuhu, aku akan duduknya bersamaku pada hari kiamat. Ya, aku akan dudukannya tuh ya. Jadi orang yang didudukan oleh siapa? Nabi itu bersamaku pada hari kiamat tuh. Nah, ini yang bisa duduk bersama-sama Nabi siapa? Hanya sahabat, orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Kalau kayak kita sekarang nggak bisa, Nabi sudah apa? Sudah nggak ada, Nabi sudah meninggal tuh. Tapi untuk mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat kita dulu, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya, itu kita di majlis taklim tuh, ya, banyak di majlis taklim bersama orang-orang yang alim tuh, ya, orang yang mengajar. Makanya bersyukur kalau bisa lebih dari 1 giliran itu, ya. Jadi itu orang yang duduk bersama Nabi di dunia itu, aku dudukannya bersamaku. Siapa ini? Nabi itu. Ajlastuhu, aku dudukannya. Jadinya siapa tuh? Orang tuh yang pernah duduk bersama Nabi di mana? Di dunia. Ma'i, bersamaku. Kapan? Yaumal kiamati. Tuh, kalau orang pada hari kiamat udah dekat dengan Nabi, ini kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira surga neraka tuh. Surga udah, kecuali Nabi nggak kenal. Tuh, kalau Nabi nggak kenal baru imbalannya mana? Neraka. Nabi aja nggak kenal, berarti bukan apa? Bukan umatnya. Nih kalau ini mah ajlastuhu ma'i yaumal kiamat, itu aku akan dudukannya bersamaku lagi, ya, berdampingan tuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaumal kiamati. Kapan itu hari kiamat? Wallahu alam bishawab. Tapi pasti akan datang. Hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan, ya, hari yang ya nggak ada waktu untuk tolong-tolong, ya, nafsi-nafsi semuanya, ya. Jadi kalau kita dekat dengan orang alim, ini sangat luar biasa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, ya. Amin ya robbal alamin. Ada yang nanya, gimana saya dekat sama orang alim tapi nyari kesempatan untuk melukainya? Yang begitu ya dosanya lebih besar tuh, dilipat gandakan dosanya, bukan pahalanya. Ya, karena dekat sih dekat, cuma tujuannya apa? Ya, mencari apa? Untuk melukai. Gitu, ya. Jadi ini harus kita hormati. Ya, boleh tuh kalau kita punya ada waktu kita berkunjung ke orang alim. Ya, kalau berkunjung ke orang alim, pulang pasti dapat nasihat. Nggak ada orang alim begitu kita kunjungi ceritanya dunia terus. Kalau ada orang alim ceritanya dunia mulu, perlu ditanyakan ini. Ya, pasti namanya orang alim nasihat. Ya, ulama dunia kalau bicaranya mah pasti nasihat agama, ya, yang membuat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu 10 hadis, ya. Udah hafal semuanya? Satu hafal ini cuma ya. Ada enggak satu hadis hafal? Ada tuh ya. Manin taqola yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Ya. Dalam satu taklim katakanlah muridnya banyak nih. Kita mau terakhir salaman, gak ada kesempatan kali, apakah perlu kita niatkan kan, atau kita sudah termasuk bagian dari berjabat tangan itu? Iya, kalau kita sudah adanya di majlis taklim, walaupun kita nggak sempat untuk salaman, mungkin karena banyaknya, ya, dan juga kan kalau terlalu banyak juga kasihan gurunya ya. Nah itu juga udah masuk ya. Kalau udah di taklim, walaupun kita nggak berjabatan tangan, kan dengan mandang aja bisa nggak? Bisa ya. Punya dipasang niat aja dah, itu udah dapat pahala. Ya, masuk dalam hadis ini tuh ya. Jadi, kalau memang masih bisa kita salaman, andai kata nggak bisa ya nggak apa-apa, udah yang penting dipasang niat tuh ya.